Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tetap semangat. Ya, kali ini kita masih masuk ke pembahasan mengenai program linier. Tapi kita masuk ke intinya ya. Oke, sebelumnya kamu harus tahu dulu program linier itu dipelajari untuk apa sih? Ya, jadi tujuan kita mempelajari materi program linier adalah untuk menentukan nilai optimum ya, untuk menentukan nilai optimum. Itu berupa nilai maksimum dan nilai minimum. Oke. Kemudian biasanya untuk pembahasan atau soal mengenai program linier itu intinya adalah berupa soal cerita. Meskipun nantinya akan ada soal yang bukan soal cerita tapi langkah-langkahnya kurang lebih adalah sama ya. Untuk yang intinya soal cerita, maka ada langkah-langkah yang harus kamu lakukan ya. Nah, yang pertama adalah membuat tabel ya. Kalau soalnya berupa soal cerita, langkah pertama buat tabel. Kemudian dari tabel jadilah model matematika berupa pertidaksamaan linier. Kalau dalam soal cerita dimintanya hanya model matematika, berarti sampai poin 2. Kalau dalam soal cerita dimintanya nilai maksimum atau nilai minimum, berarti sampai terakhir gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah grafik. Ya, grafik itu nanti akan ada arsirannya seperti itu. Kemudian yang keempat, nilai optimum. Ya, berarti bisa menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum. Gitu. Jadi ini langkah-langkah yang harus dikerjakan ya kalau soalnya berupa soal cerita. Tetapi kalau soalnya bukan soal cerita, berarti kita fleksibel saja. Gitu ya, tergantung apa yang diketahui dan apa yang ditanya, seperti itu. Kemudian untuk kali ini kita masuk ke program linier mengenai nilai optimum yang berupa memaksimumkan ya. Jadi saya kasih poin-poinnya. Untuk memaksimumkan, penulisan model matematikanya atau pertidaksamaan liniernya menggunakan tanda kurang dari sama dengan ya. Kemudian untuk grafiknya, arsirannya ke bawah. Kemudian untuk mencari nilai optimumnya yang kita cari adalah nilai terbesar. 3 poin saja untuk memudahkan, oke? Nah, kemudian kita masuk ke contoh supaya lebih paham ya. Ini contoh untuk program linier memaksimumkan. Di sini ada soal berupa soal cerita tentunya ya. Luas area parkir 660 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 10 meter persegi. Dan bus 30 meter persegi. Daerah parkir hanya memuat 30 kendaraan. Jika biaya parkir mobil adalah Rp2.000 dan bus Rp3.000, tentukan pendapatan maksimumnya. Nah, ini jelas berupa soal cerita dan pertanyaannya adalah pendapatan maksimum, yaitu nilai optimum yang dicari. Maka 4 langkah ini harus kita kerjakan. Seperti itu ya. Tapi kalau soal ceritanya hanya diminta untuk tentukan model matematikanya, berarti hanya poin 1 dan 2 seperti itu. Oke. Kemudian tadi kita langsung membuat tabel ya. Untuk pembuatan tabel seperti ini kurang lebih awalnya ya. Jadi di sini X, di sini Y, di sini tersedia. Ini kosong. Nah, ini nanti kita akan isi di sini harga dan ini kosong. Ini nanti kita akan isi semua. Oke, pertama-tama kita akan cari nilai X dan Y-nya itu apa. Kalau diketahui pada soal X itu apa, Y itu apa, langsung tuliskan. Tapi kalau belum ada, biasanya X dan Y itu yang ada di harga. Nah, kamu lihat harga di sini kan ada di Rp2.000 untuk mobil dan Rp3.000 untuk bus. Biasanya ada di akhir juga ya keterangannya. Maka kita tuliskan, berarti untuk 2000 mobil, berarti mobil itu X ya. Dan 3000 berarti bus. Seperti itu ya. Kemudian kita akan isi yang sebelah kiri ini, langkah berikutnya.
yang isi sebelah kiri ini biasanya itu pada unsur-unsur yang lain dalam soal cerita ini. Di sini kita lihat yang pertama ada luas area parkir. Ya, berarti luas area atau luas parkir lah, luas parkir. Ya. Luas parkirnya adalah 660 meter persegi. Mobilnya 10 meter, berarti luas parkir mobil 10. Bus berapa? 30. Tersedianya 660. Ya. Kemudian daerah parkir hanya memuat 30 kendaraan. Nah, di sini tidak disebutkan mobil berapa, bus berapa. Yang pasti hanya memuat 30 kendaraan. Jadi kita tulis di sini kendaraan atau banyak kendaraan. Kan tidak ditentukan, jadi kita tulis saja X. Di sini Y. Di sininya 30. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah harga. Rp2.000 untuk harga mobil parkirnya ya, dan 3.000 untuk bus. Ini strip, tidak ada, selalu strip ya kalau untuk harga. Kemudian selesai. Kita masuk ke model matematika berupa pertidaksamaan linier. Nah, mudah saja. Jadi yang pertama kita tentukan nilai objektifnya. Objektif itu yang atas ya. Di sini ada 10, berarti 10x ditambah 30y. Nah, tadi kan memaksimumkan, berarti tandanya kurang dari sama dengan, berarti langsung saja. Kurang dari sama dengan 660. Boleh diperkecil nggak, Bu? Boleh. Perkecil kita sebelah kanan aja ya. Semuanya ini kita bagi berapa? 10 ya. Bagi 10 jadi x tambah 3y kurang dari sama dengan 66. Kemudian yang berikutnya x ditambah y, x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Nah, mungkin kita kotakin ya yang hasil akhirnya. Nih. Kemudian yang wajib ditulis adalah x besar sama dengan, mungkin sebelah kanan aja ya, x besar sama dengan 0 dan y besar sama dengan 0. Nah, dan yang terakhir di harga. Nah, kita tuliskannya begini, f dalam kurung x, y sama dengan 2000 x ditambah 3000 y, seperti itu ya. Oke, jadi diingat sekali lagi, ini kenapa kurang dari? Karena dia memaksimumkan. Untuk x bisa sama dengan 0, y bisa sama dengan 0, ini wajib ditulis. Mau dia maksimum, mau dia minimum. Kemudian kalau ini memang tidak ada kurang dari atau lebih dari, tapi bentuknya fx, y sama dengan 2000x ditambah 3000y. Tidak diperkecil ya. Untuk harga tidak diperkecil, seperti itu. Nah, cukup ya untuk model matematika. Setelah ini saya akan hapus bagian sebelah sini untuk masuk ke yang selanjutnya, grafik dan nilai optimum. Sebelumnya silahkan di screenshot terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu membuat grafik ya. Jadi untuk grafik sendiri kita sediakan ini sumbu x, ini sumbu y, koordinat kartesius tentunya. Nah, di sini pertidaksamaannya ya, saya akan kasih tahu cara termudahnya langsung. Kalau sebelumnya kita pakai tabel gitu ya, x, y, x0, y0 kayak gitu. Ini kita langsung saja. 66. Nah, depan x itu kan ada angka 1. Berarti 66 dibagi 1 itu 66. Maka di sumbu x kita tuliskan misalkan di sini 66.
Kemudian 66 dibagi depan Y itu ada 3. 66 dibagi 3 itu 22. 22 sekitar sini kurang lebih ya. Oke. Kemudian kita tarik garis pertama. Oke. Kemudian tandanya kan kurang dari sama dengan. Dasarnya berarti ke dalam ya. Kemudian yang kedua 30 bagi 1 di X 30. Ini 30 bagi 1 juga 30. Kemudian kita tarik. Nah, ya asalnya juga ke dalam. Dan juga X sama dengan 0, Y bisa sama dengan 0, artinya nilainya X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian kita akan arsirkan. Nah, arsirannya jelas tadi di sebelah sini tadi ke arah dalam ya kalau memaksimumkan, maka yang ini. Ini arsiran keseluruhan. Selalu ya kalau memaksimumkan arsirannya selalu seperti ini. Nah, ini HP-nya. Nah, HP ini dibatasi oleh titik-titik. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Bu, kalau A-nya yang ini, B-nya yang ini, C-nya yang ini, D-nya yang ini boleh nggak? Boleh. Ya, jadi bebas. A-nya mau di mana, B-nya mau di mana, C di mana, D di mana. Yang jelas nilai akhirnya pasti sama. Nah, dari sini kita tentukan A berapa koma berapa. Oh, 0,0. Oke, tulis. Ini di atasnya jangan lupa nilai optimum tadi maksimum ya. Fx, Y itu dari harga. Kita masukkan di sini, kemudian titik-titiknya kita tuliskan. B mana tadi? Ini ya. Berapa? 0,22. Jangan terbalik ya. 0,22. C. Nah, di sini kan kita nggak tahu C-nya ini berapa. Ini akan kita eliminasi. Ya, kita skip dulu. Sekarang kita cari D dulu. D ini titiknya adalah 30,0. Dan terbalik ya, 30,0 ini 0,22. Oke. Sekarang langkahnya kita akan cari C dulu. Nah, karena C ini adalah perpotongan antara dua garis pertama dan kedua, maka kita eliminasi. Tadi kan dari sini ya. Kita eliminasi dari sini tentunya. Yang setelah diperkecil aja ya. Nah, kita eliminasi dengan X-nya sudah sama, maka dia dikurang. Maka X-nya habis ya. 3Y dikurang Y. Itu 2Y. Jadi kita jadi sama dengan aja boleh. 66 dikurangi 30. Berapa? 36. Sehingga nilai Y sendiri adalah 36 dibagi 2. Itu 18. Ya, nilai Y kita dapatkan yaitu 18. Sekarang kita akan cari X. Kita punya persamaan X ditambah Y sama dengan 30 di persamaan kedua. Boleh kita pakai itu. X ditambah Y sama dengan 30. Kemudian kita masukkan nilai Y-nya. X ditambah 18 sama dengan 30. Berarti nilai X-nya berapa? Berapa ditambah 18 sama dengan 30? 12. Sini kita tahu X-nya 12, Y-nya 18 di sini ya. X-nya 12, Y-nya 18. Nah, kita masukin ke sini. 12,18. Gimana? Ya. Oke, setelah lengkap, kita tinggal substitusi semuanya. Kita masukkan 2000 kali 0 ditambah 3000 kali 0. Jelas hasilnya 0 ya. Kemudian 2000 kali 0 ditambah 3000 kali 22. Nah, ini kan 0. 3000 kali 22 kan 66 tambah 0-nya 3, 66.000. Oke. Kemudian 12 dan 18. 2000 kali 12 tambah 3000 kali 18. Karena nggak muat, kita tulis di bawah ya. 30,0 ya. Kita turunin. Ini berapa? 2000 kali 12 itu 24.000 ya. Ditambah 3000 kali 18 itu 54.000. Berarti jumlahnya adalah 78.000. Dan terakhir 2000
kali 30 tambah 3000 kali 0. Yang 0 ini 60.000. Oke. Nah, dari sini kita tentukan nilai maksimumnya adalah yang ini, C ya. Ini maksimumnya. Oke. Nah, kita beri kesimpulan. Jadi, pendapatan maksimum berapa? Rp 78.000 dengan memarkir apa? Di sini kan keterangannya 12 apa? Tadi X-nya itu mobil. 12 mobil dan Y-nya di sini kan ini X, ini Y ya. Y itu 18. 18 itu untuk keterangan bus kan. Bus. Selesai. Jadi ini kesimpulan akhirnya. Jadi pendapatan maksimumnya 78.000 karena maksimum ya, dengan memarkir 12 mobil dan 18 bus. Seperti itu. Oke? Ya, semoga paham ya. Silahkan dipahami pelan-pelan. Oke. Ya, silahkan sekarang untuk di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup ya untuk pembahasan kali ini mengenai program linier terkhusus memaksimumkan. Oke, semoga bisa paham dan juga semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa kalau ada yang masih bingung dan mau ditanya, boleh komen di komentar dan beri tanggapan ataupun pertanyaan di sana. Oke? Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan